Di tanah Sumatera terdapat sebuah daerah yang terkenal dengan adat istiadat yang kaya dan bangunan rumah gadang yang megah, yaitu Minangkabau. Kisah asal-usul nama Minangkabau ini diwarnai dengan keberanian, kecerdikan, dan rasa cinta tanah air yang begitu kuat. Inilah kisah legendaris tentang asal-usul nama Minangkabau. Dahulu kala hidup sebuah suku yang tinggal di dataran tinggi Sumatera. Mereka hidup damai dan sejahtera, bercocok tanam dan berternak untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Namun, kabar tentang kekayaan tanah Minangkabau sampai ke telinga seorang raja yang kuat dari Jawa. Raja tersebut merasa berkuasa dan ingin memperluas wilayah kekuasaannya. Maka ia pun mengirim utusan kepada para pemimpin suku di Sumatera menuntut agar mereka tunduk dan menyerahkan kekuasaan kepada dirinya. Mendengar ancaman ini, rakyat Minangkabau merasa marah, namun mereka juga sadar bahwa mereka tidak sebanding dengan kekuatan pasukan dari Jawa. Mereka menyadari bahwa jika terjadi perang, mereka mungkin tidak akan mampu melawan. Akan tetapi, mereka tidak ingin menyerah begitu saja. Para pemimpin Minangkabau memikirkan cara agar dapat melindungi tanah mereka tanpa harus bertempur. Salah satu pemimpin dari Minangkabau yang bijaksana, Datuk Katumanggungan, memikirkan sebuah rencana. Ia memutuskan untuk mengajukan tantangan kepada Raja Jawa. Dalam surat balasannya, ia mengusulkan bahwa mereka tidak perlu berperang secara langsung. Sebagai gantinya, mereka dapat mengadu kerbau untuk menentukan siapa yang berhak menguasai tanah Minangkabau. Jika kerbau milik orang Jawa menang, maka Minangkabau akan tunduk kepada mereka. Namun, jika kerbau milik Minangkabau yang menang, maka Raja Jawa harus mundur dan mengakui kedaulatan mereka. Raja Jawa yang merasa yakin akan kemenangan menerima tantangan itu. Ia segera memerintahkan pasukannya untuk memilih kerbau terbaik dan terbesar yang memiliki kekuatan dan keberanian luar biasa. Di pihak Minangkabau, Datuk Katumanggungan mengatur strategi yang cerdik. Daripada memilih kerbau besar dan kuat, ia memilih seekor anak kerbau kecil yang masih lemah. Namun, untuk meningkatkan peluang menang, ia melakukan sesuatu yang tidak terduga. Ia membuat anak kerbau itu kelaparan selama beberapa hari agar si anak kerbau merasa sangat lapar dan ingin menyusu. Datuk Katumanggungan kemudian mengikat sebilah besi tajam di ujung hidung anak kerbau tersebut, mirip seperti tanduk. Lalu di hari pertandingan, anak kerbau kecil yang kurus dan tampak tak berdaya itu dilepas ke arena. Di tengah-tengah arena, raja dan rakyat dari kedua belah pihak berkumpul untuk menyaksikan pertarungan yang akan menentukan nasib tanah Minangkabau. Kerbau besar dari Jawa dilepaskan, tampak gagah dan siap bertarung. Namun, anak kerbau kecil dari Minangkabau yang lapar segera berlari mendekati kerbau besar tersebut, mengira bahwa perut kerbau besar itu adalah induknya dan bersiap untuk menyusu. Dengan penuh nafsu, anak kerbau kecil itu menusukkan hidungnya yang tajam ke tubuh kerbau besar. Tak disangka, tanduk besi yang dipasang di hidung anak kerbau melukai perut kerbau besar sehingga robek. Kerbau besar itu mengerang kesakitan dan akhirnya ambruk tak berdaya. Dalam waktu singkat, kerbau besar dari Jawa kalah oleh anak kerbau kecil yang licik. Rakyat Minangkabau bersorak-sorai melihat kemenangan anak kerbau mereka. Melihat hal tersebut, raja dari Jawa merasa malu karena kalah dalam pertandingan ini. Dengan rasa kesal, ia pun mengakui kekalahan dan menarik pasukannya dari tanah Minangkabau kembali ke tanah Jawa dengan rasa marah dan malu. Minangkabau akhirnya tetap merdeka, bebas dari ancaman penguasa luar. Sejak saat itu, rakyat Minangkabau menghormati kecerdikan leluhur mereka yang berhasil mempertahankan tanah tanpa harus berperang. Mereka juga menghormati keberanian dan ketangkasan si anak kerbau kecil. Kata Minangkabau sendiri berasal dari kata Minang yang berarti menang dan kerbau yang berarti kerbau. Maka Minangkabau dapat diartikan sebagai kemenangan kerbau. Legenda ini menjadi salah satu cerita yang diwariskan secara turun-temurun di Minangkabau. Nilai-nilai kecerdikan, keberanian, dan cinta tanah air yang ditanamkan oleh leluhur mereka tercermin dalam budaya dan adat istiadat Minangkabau. Rumah gadang dengan atapnya yang menyerupai tanduk kerbau menjadi simbol dari kemenangan ini. Selain itu,
Masyarakat Minangkabau dikenal sebagai orang yang tangguh, pintar berdagang, dan menjunjung tinggi adat dan agama. Dalam kehidupan sehari-hari, mereka selalu ingat bahwa kecerdasan dan ketekunan dapat mengatasi masalah sebesar apapun. Cerita asal-usul Minangkabau ini adalah bukti bahwa dengan akal yang tajam dan strategi yang tepat, mereka dapat menjaga kehormatan dan kebebasan tanah mereka. Pesan moral dari cerita ini, kisah ini mengajarkan bahwa kekuatan fisik bukanlah satu-satunya cara untuk menang dalam sebuah konflik. Kecerdasan, strategi, dan keberanian seringkali menjadi senjata paling ampuh dalam menghadapi tantangan. Selain itu, cerita ini juga mengajarkan pentingnya mempertahankan tanah air dan kebudayaan dengan cara yang bijaksana, tanpa harus merugikan atau melukai pihak lain. Demikian asal-usul nama Minangkabau yang hingga kini tetap menjadi inspirasi bagi masyarakatnya. Setiap orang Minangkabau selalu ingat bahwa mereka adalah keturunan dari orang-orang yang cerdas, penuh strategi, dan tak pernah gentar dalam mempertahankan tanah kelahirannya.